Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deti Hayani. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tahapan perkembangan manusia. Tahap-tahap perkembangan pada manusia terjadi melalui dua fase. Fase yang pertama, fase embrionik atau disebut fase dalam kandungan. Yang kedua, fase embrionik atau disebut dengan fase setelah dilahirkan. Saya akan menjelaskan fase yang pertama, fase embrionik dalam kandungan. Gambar yang pertama, kepala embrio. Umur 4 minggu, embrio mengandung di dalam kantung berisi cairan. Jantung berdetak dengan otak mulai berkembang. Gambar yang nomor 2, umur 5 minggu. Embrio seukuran apel kecil, ada beberapa tonjolan yang akan berkembang menjadi tangan dan kaki. Ekor embrio menyusut. Gambar nomor 3, umur 8 minggu. Janin berukuran lebih besar, jari-jari tangan, hidung, telinga telah terbentuk. Gambar nomor 4, umur 28 minggu, janin berkembang sempurna, berat badannya terus bertambah menjelang kelahiran. Gambar nomor 5 dapat kita lihat, umur 38 minggu, bayi menggerakkan kepalanya sehingga menjungkir ke bawah, janin siap dilahirkan. Proses pertumbuhan janin dalam rahim dan saat ditiupkan ruh dapat kita lihat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang. Lalu tulang berulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang kedua, fase pasca embrionik. Fase setelah dilahirkan dapat kita lihat pada gambar di sini. Ini fase bayi. Bayi ini anak kanak-kanak, ini remaja, ini dewasa, dan ini tua. Yang pertama saya akan menjelaskan masa bayi. Ini gambar pertumbuhan manusia di masa bayi mulai dari lahir hingga usia 2 tahun. Saat masa awal kelahiran hingga berusia 1 tahun, bayi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pada usia 3 bulan, bayi sudah bisa membalikkan tubuhnya, dan saat usia 6 bulan, bayi sudah dapat duduk. Masa usia 8 sampai 10 bulan, bayi dapat merangkak dan menegakkan diri sendiri. Pada usia 12 sampai 18 bulan, anak sudah dapat berjalan sendiri tanpa dibantu. Yang kedua, masa kanak-kanak. Setelah usia 2 sampai 5 tahun disebut masa kanak-kanak, manusia atau balita. Pada usia ini anak sudah mampu berbicara dan mengenal lingkungannya. Setelah ujian 5 tahun, anak sudah mampu bersosialisasi dan mulai sekolah. Masa ini merupakan masa kanak-kanak, yaitu masa anak mengalami perkembangan yang luar biasa. Anak dapat berbicara dan berkomunikasi dengan sesamanya. Kerja otaknya makin baik hingga anak mulai dapat berpikir dan bersifat. Yang nomor 3, remaja. Setelah mengalami masa anak-anak, manusia mengalami masa remaja. Saat masa remaja, manusia berusia belasan tahun. Saat masa peralihan manusia dari anak-anak menuju manusia remaja. Manusia mengalami pertumbuhan serta perkembangan penting menyangkut organ reproduksi atau disebut dengan alat perkembangbiakan. Masa ini sering disebut masa pubertas manusia atau akil balik. Yang nomor 4, dewasa. Setelah akhir masa remaja, manusia mengalami masa dewasa. Pada masa ini, pertumbuhan manusia sudah sampai pada puncaknya. Pada manusia dewasa, kerja otak yang berfungsi amat baik hingga dapat memutuskan dan melaksanakan pilihan terbaik dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, lanjut usia atau sering disebut tua. Setelah itu usia manusia terus bertambah hingga memasuki masa manusia lanjut usia, yaitu telah melewati usia 50 tahun. Pada masa ini merupakan masa akhir dari perkembangan seorang manusia. Pada masa manusia lanjut usia atau masa tua manusia inilah kemampuan organ-organ tubuh manusia mulai mengalami penurunan.
Gerakan-gerakan mulai lebih lambat dan lebih mudah lelah. Pada masa ini, seorang manusia wanita akan mengalami menopause atau disebut berhentinya menstruasi dan sudah tidak dapat melahirkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.